prasanya seberapa banyak sih, memang tidak ada ketentuan. Kalau menurut undang-undang sih 10% gitu ya. Ini contoh yang cukup ini. Kalau saya biasanya kalau ketika mau memparaprasa, biasanya saya membayangkan dulu. Jadi saya baca dulu satu bab. Setelah saya baca satu bab selesai, gitu ya, itu lalu saya baca per paragraf. Setelah saya baca per paragraf, baru saya paraprasa, gitu. Jadi tidak satu kalimat, saya paraprasa tidak satu kalimat. Kalau seperti itu sih paling kita hanya memperbaikinya kata ya, kalau seperti itu. Hanya kita ganti kata tidak, kata enggak jadi tidak misalnya, atau bukan. Paling seperti itu saja. Kalau kita memparaprasanya yang hanya kata, tapi kalau kita memparaprasa dalam bentuk paragraf secara signifikan, nah tentu kita itu ide dan gagasan kita menjadi liar dalam tanda petik ya, itu menjadi seperti itu. Ini saya contohkan aja yang disertasi dengan yang kebetulan disertasinya sudah selesai. Ini sebentar, Ibu Bapak sambil menyiapkan tadi yang diminta ya Ibu Bapak ya. Barangkali nanti siapa saja boleh untuk menampilkan ke layar gitu. Oke, satu lagi saja. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau menampilkan hasil tulisannya gitu. Nanti menampilkan atau mau sambil diskusi. Ini saya sambil bicara kok. Sambil saya menampilkan juga saya sambil bicara. Ya. Ini tadi. Ya, saya kasih contoh 2 saja ya, Pak Wadi. Iya, boleh, Bu. Belum ada, Bu, di sininya. Ya, belum masih belum saya bagikan ya, sebentar ya. Ini satu lagi. Kan saya kalau lagi pelatihan gini saya ingin banyak membagikan sebanyak mungkin gitu sebenarnya gitu ya, tapi kadang kan kita dibatasi oleh waktu ya, jadi nanti kita ini aja lihat ya. Nah, kalau ada yang sambil bertanya, silakan Ibu Bapak ditanyakan, didiskusikan kita bersama-sama supaya pelatihan ini benar-benar mendapatkan manfaat gitu ya. Saya sih berharapnya seperti itu. Jadi semua pelatihan yang ini tuh bermanfaat bagi banyak orang, saya berharapnya gitu. Terutama ya untuk para penulis ya, penulis yang punya keinginan untuk menulis karya-karya yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ya. Saya perlihatkan satu contoh saja dulu ya. Nah ini mana dokumen, oke, ya. Satu dulu ini yang karya ilmiah, jadi maksudnya bahasanya juga bahasa yang cukup rumit ya untuk dipahami gitu ya. Oke. Ini tadi tuh pakai jendela ya, iya, Bu. Pak Wadi? Iya, pakai jendela, Bu. Sudah tampilkah? Belum, Bu. Nah, ini udah. Udah ya? Ya, sudah. Nah, silakan Ibu Bapak baca yang ini.
permasalahan dalam matematika akan terjadi jika peserta didik dihadapkan pada sebuah masalah matematis. Peserta didik belum memiliki tata cara khusus untuk menyelesaikannya. Peserta didik dituntut akan sanggup menyelesaikan dan merasa tertantang untuk menuntaskan pertanyaan ataupun persoalan tersebut. Wow, panjang. Satu kalimat, ngap saya. Jadi itu contohnya. Lalu satu paragraf, permasalahan dalam matematika, sebagian pakar sudah mengemukakan pemikirannya. Permasalahan matematis ialah permasalahan untuk, nah ini tadi mungkin hampir sama pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Boy ya. Permasalahan matematis ialah permasalahan untuk seseorang apabila masalah itu tidak dikenalnya, serta orang itu memiliki kemauan untuk menyelesaikannya, terlepas apakah sampai tuntas menyelesaikan masalah tersebut atau tidak. Saya tanya Ibu Bapak, apa makna yang bisa diambil dari satu paragraf itu? Bisa kan? Ya, mangga Ibu Bapak untuk bersuara. Ya, jadi itu kalimatnya memang agak panjang, satu kalimatnya panjang. Permasalahan dalam matematika akan terjadi jika peserta didik dihadapkan pada sebuah masalah matematis. Peserta didik belum memiliki tata cara untuk menyelesaikannya. Peserta didik dituntut menyelesaikan dan merasa tertantang untuk menuntaskan pertanyaan atau persoalan tersebut. Apa makna yang ingin disampaikan oleh penulis dari kalimat itu? Lalu Ibu Bapak? Baik, saya agar murid merasa tertantang. Ya, silakan. Agar peserta didik merasa tertantang harus bagaimana? Menyelesaikan permasalahan. Peserta didik akan tertantang untuk menuntaskan pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Ini hasil editan. Hasil hasil paraprasa. Permasalahan dalam matematika akan terjadi jika peserta didik dihadapkan pada sebuah masalah matematis. Titik saja. Permasalahan matematis pada matematika terjadi karena peserta didik belum memiliki cara yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Ada tidak tadi kalimat itu di situ? Tidak ada, ya. Tetapi maksudnya sama, gitu. Jadi masalah matematis itu belum dimiliki oleh peserta didik. Caranya seperti apa? Padahal peserta didik dituntut agar sanggup menyelesaikannya dan ditantang untuk menuntaskan pertanyaan ataupun persoalan tersebut. Itu kan? Jadi peserta didik tuh belum tahu bagaimana cara menyelesaikan. Padahal dia tuntutannya adalah dalam pembelajaran itu dia harus mampu menyelesaikan semua masalah gitu. Terkait dengan permasalahan matematis, Rus Effendi 2006 berpendapat bahwa akan menjadi permasalahan untuk seseorang jika masalah itu tidak dikenalnya. Jadi kalau kita tidak mengenal masalah, ya tentu saja itu menjadi kendala gitu ya. Tetapi orang itu memiliki kemauan untuk menyelesaikannya. Tetap akan terselesaikan jika orang itu punya kemauan. Terlepas dari kemampuannya, apakah dapat menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas atau tidak. Gitu. Jadi masalah akan tetap bisa diselesaikan gitu ya. Walaupun masalah itu diselesaikannya dengan tepat atau kurang tepat gitu, tetap akan diselesaikan. Kalau apa? Kalau siswa mampu gitu ya untuk mencari permasalahannya. Sehingga apa? Sehingga dia kalau misalnya di kelas semakin tertantang untuk menyelesaikan masalah itu. Nah itu cara saya memparaprasa Ibu Bapak. Jadi sulit untuk menangkap satu kalimat, jangankan satu paragraf ya, satu kalimat juga kita sulit gitu ya. Tetapi ya bagaimanapun juga kita harus mengubahnya. Bagaimana Ibu Bapak? Kurang lebih? Kurang lebih. Paham. Paham ya? Jadi gitu caranya Ibu Bapak. Jadi tangkap dalam satu paragraf itu apa yang mau disampaikan. Kan masalah matematis. Apa yang menjadi masalah? Karena siswa tidak mampu menyelesaikan. Apa yang menyebabkan siswa tidak mampu menyelesaikan gitu ya? Karena dia tidak punya cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Lalu supaya caranya tepat harus seperti apa? Ya kita kaitkan dengan teori. Teorinya salah satu pakar matematika yaitu Rus Effendi.
dia tidak akan mampu menyelesaikan kalau dia tidak punya kemauan, tapi akan mampu menyelesaikan kalau dia punya kemauan. Terlepas nanti dia kemauannya itu dia selesaikan dengan cara misalnya sampai tuntas atau tidak, tetap saja itu akan menjadi sebuah solusi. Begitu biasanya kalau saya memparafrasa. Jadi bukan dalam bentuk kata, kalimat bukan bentuk kata ya, bukan bentuk kalimat apalagi kata gitu, tetapi sudah dalam bentuk paragraf. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak. Mangga barangkali ini karena semuanya off kamera ya, jadi saya tidak bisa lihat mana yang sedang ini. Tapi saya yakin Ibu Bapak juga ya sudah menangkap maksud saya dan sudah yang penting itu ya. Ya. Kira-kira itu contoh ya untuk yang disertasi. Disertasi kan bahasanya memang agak sulit ya. Maksudnya karya ilmiah tuh bahasanya agak sulit. Saya sampai nanya gini ke penulisnya, ke penelitinya. Apa yang mau Bapak sampaikan dalam paragraf ini? Gini Bu, sebenarnya saya maksudnya gini-gini. Oke. Udah. Jadi sama enggak? Atau saya gini dulu. Saya kasih dulu catatan ke orangnya, saya kasih dulu catatan. Saya poin-poinkan. Paragraf pertama atau kalimat pertama maksudnya gini bukan, poin 1, poin 2, poin 3. Mana yang paling tepat gitu biasanya. Atau maksudnya gini, kalimat pertama maksudnya gini bukan, kalimat kedua gini. Nah gitu. Nanti dia bilang, "Oh iya Bu, itu sih sebenarnya maksudnya gitu." Oh iya udah, tinggal saya bahasakan. Itu cara saya memparafrasa yang dalam bentuk paragraf. Jadi saya hampir tidak pernah memparafrasa itu dalam bentuk kata ya. Kata. Jadi ini ada, nah itu yang karya ilmiah. Ada sih satu lagi maksudnya yang lebih populer bahasanya itu mungkin lebih gampang juga kita lebih mengena juga ya. Tapi coba saya lihat nih yang aslinya bisa dibuka enggak? Bagaimana Ibu Bapak yang pertama, kedua? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silakan. Jadi Silakan, sebenarnya, nah ya, pertanyaannya gini, Bu. Jadi standar parafrase yang tidak disebut plagiat itu standarnya apa ya, Bu? Asalkan kita sudah mewakili pikiran tanpa kalimat yang sama atau minimal ada kata berapa yang nggak sama, itu gimana Bu standar parafrase yang tidak disebut plagiat? Ya, kalau yang gini, kalau lihat plagiat tidak plagiatnya sih memang kita harus cek Turnitin ya Pak ya. Jadi ketika saya misalnya memparafrasa punya orang lain, terutama yang S3, mereka biasanya punya program itu ya, Turnitin. Jadi saya langsung kirimkan satu paragraf, ini berapa persen? Oh ini Bu udah aman Bu, udah 18%. Kemarin itu kan misalnya 70% gitu kan. Sekarang tinggal 20% misalnya. Jadi tingkat keamanannya itu ketika diceker oleh plagiarisme oleh Turnitin itu misalnya maksimal hanya 25%, itu sudah aman dari plagiat, Pak. Nah, kalau kita hanya mengubah kata gitu ya, saya coba gitu, saya ubahnya hanya kata misalnya kata bukan menjadi tidak gitu kan, hanya mengubah kata itu saja, itu ceker plagiarisme dia masih tinggi. Jadi Turnitin masih tinggi ininya. Jadi akhirnya ya salah satu cara, makanya yang menurut saya paling aman itu yaitu parafrasa dalam bentuk signifikan ya, dalam bentuk paragraf. Tapi itu tadi jangan mengubah maksud dan tujuan penulis, tidak boleh. Jadi kita betul-betul harus tahu dulu ini apa sih yang dimau penulis itu. Kadang kayak saya juga ya, kemarin saya diminta untuk mengedit disertasi itu 1 minggu, padahal bahasanya ya kurang lebih kayak tadi gitu kan. Ya jungkir balik saya bacanya gitu, harus benar-benar paham betul, apalagi bukan bidang saya kan. Kalau bidang saya mungkin saya bisa mengira-ngira ya, tapi karena bukan bidang saya benar-benar jadi agak-agak gimana gitunya. Akhirnya ya itu tadi, sebetulnya ketentuannya tadi kalau saya sampaikan di awal, boleh Ibu Bapak mengubah
posisi yang kalimat pasif menjadi aktif atau sebaliknya gitu kan, itu juga akan lumayan juga gitu, plagiatnya rendah gitu. Jadi seberapa persennya kita harus cek di Turnitin, Pak. Apakah misalnya Turnitin masih mengidentifikasinya berapa persen tuh gitu kan hasil tulisan para prasa kita gitu. Tetapi jangan sampai misalnya jadi 0% misalnya gitu ya, cek plagiarismenya, tetapi kita maksud dan keinginan penulisnya tidak tersampaikan gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena yang paling utama tujuan dan maksud penulis masih tetap bisa kita tidak bisa kita ubah. Tujuan dan maksud penulisnya, yang kita ubah adalah bahasanya. Ya. Kalau 18% itu terhitung plagiat yang sudah sangat rendah ya, Bu? Kalau untuk karya ilmiah itu rendah, Pak. Karya ilmiah itu biasanya kalau untuk disertasi itu 25%, kalau untuk yang skripsi, kalau di kampus saya itu 20%. Jadi skripsi dan jurnal itu harus 20%, baru dia dinyatakan aman, tidak plagiat, gitu. Jadi saya ke mahasiswa saya juga selalu bilang untuk tidak melakukan kutipan langsung. Lakukan kutipan tidak langsung gitu, dan itu biasanya ya aman. Begitu Ibu Bapak. Ya, berarti ini kebayang sama saya mau nulis bahasa Inggris, Bu. Jadi intinya kita itu ini, Bu ya, baca pikiran pengarang, terus sebisa mungkin jangan sampai dominasi dari pikiran pengarang yang masuk bahasa kita, cuman pikiran dalam paragraf itu kita tulis sama. Iya, Bu. Iya, idenya sama gitu, Pak. Ya, ya. Makasih, Bu. Ya, ya. Jadi ide gagasannya sama, maksudnya arahnya sama gitu. Cuman bahasanya yang kita ubah-ubah gitu. Ada yang signifikan sekali yang saya contohkan tuh, misalnya ini masih terlihat ya layarnya? Masih, Bu, masih. Masih ya. Nah, ini ada yang tidak signifikan ya. Ini contohnya kan, kalau yang merah banyak, nah itu signifikan. Itu yang merah itu, yang hitam itu yang tidak saya apa-apakan. Nah, ini yang hitam ya. Nah, ini kan ini tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, ini nih. Di sini kan ada kalimat, ini kan buku populer ya. Pada suatu hari ketika ayam jago mulai berkokok di suatu subuh, suasana yang cukup tenang mulai berubah menjadi agak tegang karena terdengar suara dar-der-dor, suara tembakan disusul dengan asap dan api yang membara, kelihatan membumbung menuju langit. Ada pembakaran rumah di perkampungan itu di tahun. Nah, ini kebanyakan penulis itu suka banget menulis panjang. Satu paragraf, satu kalimat. Nah, itu saya ubah. Jadi, kalau pada suatu hari itu udah zaman dulu banget ya, jadi kita ubah. Pada suatu subuh saat embun menyelimuti pagi, kan itu tidak ada kata embun menyelimuti pagi, tetapi saya tambahkan. Karena kan itu pagi ya, berkokok ayam pagi ya, jadi embun pasti menyelimuti pagi. Pada suatu subuh saat embun menyelimuti pagi, ayam jago mulai berkokok, titik, selesai. Suasana yang cukup tenang mulai berubah menegangkan. Kan kalau di sini suasana yang cukup tenang mulai berubah menjadi agak tegang karena terdengar suara dar-der-dor kan. Akhirnya ini saya titik di sini. Terdengar dar-der-dor, suara tembakan yang disusul dengan asap dan api membara membumbung menuju langit. Kelihatan kalau ini sebetulnya juga signifikan juga, cuman enggak saya hapus ya yang ininya ya. Kadang penulis itu udah saya edit banyak, itu dia langsung down. Aduh Bu, berarti saya mana dong tulisan saya gitu kan? Gitu. Tapi ketika di ini saya bilang, tapi maksudnya sama. Jadi, nah ini di awal itu seperti itu, tetapi terakhir saya buatkan seperti ini, tapi saya bilang sampaikan, ini tujuannya hanya untuk membuat tulisan Bapak semakin baik. Gitu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau kita baca yang ini panjang, satu paragraf, satu kalimat, gitu ya. Terus kita juga tidak tahu subjeknya ada di mana, predikat ada di mana, akhirnya saya ubah menjadi beberapa kalimat, satu paragraf itu kan menjadi kalimat-kalimat pendek, lebih mudah untuk memahami dan mengerti. Jadi terdengar dar-der-dor suara tembakan yang disusul dengan asap dan api yang membara membumbung menuju langit. Ternyata ada pembakaran di rumah perkampungan itu. Pada tahun itu, sekitar Februari 58, keadaan negara kita memang sedang menghadapi rongrongan dari pihak yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi lain. Jadi saat itu masih terdapat gerombolan. Di sini juga kan tidak ada. Jadi
sebab itu masih terdapat gerombolan pengacau keamanan. Nah itu jadi sama saya seolah-olah dibiarkan padahal diganti juga. Saat itu masih terdapat gerombolan pengacau keamanan yang suka mengganggu di perkampungan sehingga situasi cukup menegangkan dan mencekam. Kan di sini kalau situasinya cukup terganggu, agak kurang secara diksi ya, secara pilihan kata agak kurang tepat. Itu ada juga saya yang memang satu paragraf penuh itu saya buang, saya ganti dan saya hanya menyisakan tidak sampai satu kalimat dari penulisnya. Itu Ibu Bapak contoh dari saya. Barangkali memahami ya. Baik Bu, mungkin langsung ke outline saja. Baik. Ya, sudah. Jadi kita ke paparan berikutnya, kita akan membahas outline. Bu, mohon maaf saya ada yang tanyakan. Boleh, silakan Pak. Pak Aas ya, silakan. Kalau citasi, Ya. Gimana Pak? Kayaknya sinyalnya, tapi kalau suara saya masih bagus Pak Puadi? Masih Bu, Pak As mungkin masih. bisa Berarti dicat aja mungkin dulu. di Pak Aas ada masalah. Ya. mohon maaf. Bagus Ya. Bu, jelas. Baik, silakan Pak Aas, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, mohon maaf ini sedikit saja. Kalau citasi di dalam buku teks itu tetap harus dicantumkan, Bu, atau memang nanti di sumber saja atau di apa namanya Di daftar pusaka, maksudnya? untuk daftar pusaka. Ya, kalau Iya. dalam buku teks itu, citasinya apakah langsung di materi itu atau memang nanti di daftar pustaka kalau dalam buku. Kalau yang kemarin aturan dari Puskurbuk itu dia harus referensi ya, jadi harus mengacu di di teks. Jadi di teksnya harus ada. Tetapi kalau untuk non teksnya itu boleh menggunakan daftar pusaka, jadi tidak harus ada di dalam teksnya. Oh iya. Begitu Pak. Jadi kita menyesuaikan aturan yang berlaku, termasuk kayak jurnal. Kalau jurnal kan maksudnya masuknya ke referensi ya. Jadi itu harus selalu wajib ada di teks, gitu. Jadi apa yang ada di referensi wajib ada di teks. Kalau yang jurnal, gitu. Kalau yang buku yang lain yang populer, apalagi ya kalau yang populer tidak harus. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, Baik. Bu, ini satu pertanyaan lagi mungkin nih. Silakan. Dari Ibu Nisa, jika mengubah Ibu paragraf Nisa. ke dalam bentuk poin-poin, apakah termasuk parafrase? Bentuk poin-poin dalam bentuk rincian misalnya? Ya Bu, paragraf ke poin-poin gitu. Bentuk rincian ya. Jadi bergantung Ibu Bapak rinciannya dulu seperti apa gitu. Apakah misalnya rinciannya masih sama persis atau tidak? Hanya mengubah bentuknya saja dari yang ke pinggir menjadi ke bawah gitu. Kalau itu sih hanya mengubah sistematika, tidak sampai mengubah ini ya berarti itu sama saja sebenarnya gitu. Tapi tetap akan berkurang, plagiatnya akan berkurang. Cuman tidak signifikan gitu. Akan berkurang tetap, tapi tidak kurang signifikan. Jadi kalau yang signifikan itu ya yang tadi yang seperti saya sampaikan. Jadi kalau misalnya asalnya ke pinggir lalu dikebawahkan gitu kan maksudnya ya Bu, Ibu Bapak ya? Iya, begitu Bu. Iya, jadi rincian ke bawah itu kan kalau rinciannya sama persis ya sama saja gitu kan. Nah, tinggal kata-katanya berarti sama, itu hanya sistematika saja yang berubah. Memang akan berubah juga ke checker plagiarismenya, tapi itu tidak signifikan. Ya, baik Bu. Apakah tampilan saya sudah keluar? Ya, sudah keluar Bu. Udah ya, saya sekarang akan membahas tentang outline. Apa itu outline? Menyiapkan outline. Karena ini adalah buku pelajaran, jadi saya mengacu ke sini ya. Jadi menyiapkan outline, silakan siapkan RPP atau silabus. Biasanya kan kalau RPP atau silabus itu sebetulnya merupakan hasil dari rembukan Ibu Bapak ya, sesuai dengan apa yang sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Lalu perhatikan KI-nya.
spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilannya, gitu. Tadi seperti yang sudah disyaratkan di awal di permen, gitu ya, bahwa spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, attitude, akhlak, dan sebagainya, budaya itu harus tampil. Buat berurut per bab, ya, karena ini buku ajar atau buku teks, gitu ya, jadi itu kita menggunakannya, outline-nya biasanya berurut per bab, Ibu, gitu ya. maaf, Lalu ikuti dengan subbab dan sub-subbab. belum muncul Bu presentasinya. Belum muncul, Iya, presentasi. bentar ya. Saya pikir udah muncul. Ya, belum Bu. Belum ya. Oke. Kalau sekarang bagaimana? Belum Bu, belum ada. Belum ada juga. Oh, yang tadi apa harus? Oh, yang tadi mungkin apa belum di stop share gitu? Sudah Bu, kalau Saya yang coba. tadi sudah tidak ada gitu. Oh, yang tadi sudah. Ya. Terus kenapa yang ini nggak mau muncul? Tidak dapat membagikan layar Anda. Kenapa? Coba ya. Oke. Sekarang? Ya, sudah Bu. Oh, baik. Ya, ini menyiapkan outline, Ibu Bapak siapkan RPP-nya atau silabusnya, lalu perhatikan KI-nya, spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, seperti tadi yang sudah disampaikan di awal. Buat urut per bab per bab ya, ikuti dengan subbab dan sub-subbabnya. Itu. Jadi yang harus diperhatikan di dalam, jadi ini Ibu Bapak sudah berpikir outline, kalau tadi di atas kan Ibu Bapak sudah menyiapkan materi, sudah membaca dan mengumpulkan referensi, gitu. Jadi referensi sudah terkumpul, sudah dibaca, sudah tinggal diolah, lalu Ibu Bapak tinggal memuat outline-nya. Nanti ada tambahan referensi, silakan biasanya akan muncul lagi ide atau gagasan ketika outline itu kita buat, ya. Nah jadi itu hal yang harus dipersiapkan. Outline buku pelajaran itu saya tekankan lagi harus menyesuaikan dengan silabus dan RPP. Dan harus yang ditekankan di dalam buku pelajaran itu bahwa materi yang disampaikan harus membuat siswa belajar secara mandiri. Kan sekarang itu kan pembelajaran berfokus ke siswa ya, bukan ke guru. Makanya tulisannya atau paparan yang Ibu Bapak buat di dalam buku teks atau buku pelajaran itu harus membuat siswa belajar secara mandiri. Jadi tidak lagi dia terpaku pada teks yang sedang dibacanya. Nah, baik aspek pengetahuan maupun keterampilan, karena selalu ada dua kan, aspek pengetahuan dan keterampilan harus selalu memenuhi kebutuhan siswa, ya, yang ditentukan dalam RPP dan silabus, gitu. Jadi kontennya sudah memenuhi kebutuhan siswa. Jadi siswa ini dia harus mampu apa, siswa harus seperti apa, siswa harus bagaimana, apa yang akan, apa indikatornya, gitu ya, apa kompetensinya. Nah itu, jadi itu buku itu harus sudah memenuhi kebutuhan siswa yang ditentukan di dalam RPP dan silabus, gitu. Lalu bab per babnya bisa menyesuaikan RPP dan sesuai dengan pembelajaran di kelas, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan di kelas. Boleh tidak kalau temuan biasa berapa kali Ibu Bapak dalam satu semester itu? Misalnya satu pelajaran berapa kali? 16 anggaplah ya. Misalnya 16. Gimana Bu pertanyaannya Bu? Kalau dalam kalau pertemuannya berapa kali dalam satu semester? Semester 2. 16, bukan. Kalau mahasiswa 16 pertemuan. Satu pelajaran ya. Satu mata kuliah itu 16 kali pertemuan. Efektifnya 14 karena 16 itu UAS, 8 itu UTS. Jadi biasanya kalau seminggu sekali jatuhnya satu semester sama. Maksud saya adalah apakah bab per babnya harus mengikuti jumlah pertemuan? Tentu saja tidak.
Kan bisa jadi misalnya ketika pertemuan ke-1, kedua biasanya apakah masih menggunakan yang sama atau tidak di RPP-nya gitu. Itu. Jadi itu bergantung pada kebutuhan ya, menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Terbayang tidak Ibu Bapak? Ya. Ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya ya kebutuhannya ya berapa kali pertemuan RPP yang harus digunakan, misalnya berapa banyak gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu ini fungsi outline, mengapa kita harus buat outline? Ibu Bapak harus tahu bahwa kalau Ibu Bapak, saya tanya dulu, Ibu Bapak selama ini nulis sudah memakai outline atau langsung menulis saja dari RPP? Atau langsung nulis saja tanpa ada outline maksudnya? Kalau saya menulis langsung, Bu. Menulis langsung ya. Ya, coba nanti Bapak praktikan bagaimana kalau Pak Mufli menulis langsung dengan apa bedanya dengan membuat outline terlebih dahulu ya. Ya. Gitu. Jadi sebetulnya outline itu dia punya fungsi, dia akan memfokuskan penulisnya pada materi yang akan dibahas. Karena dia sudah punya outline, jadi dia tidak melenceng kemana-mana. Bab 1 saya harus membahas apa ya? Oh ini, itu aja yang disasar. Tinggal misalnya kurang lebihnya nanti di materi ada tambahan misalnya gitu kan, seperti itu. Lalu fungsinya dengan adanya outline itu kan tadi tidak melompat-lompat materi yang sedang kita bahas. Jadi penulisan itu dilakukan secara terstruktur. Kalau kita punya outline, jadi lebih terstruktur karena kita sudah tahu oh mana dulu yang harus dikerjakan, bab mana dulu tentang apa, subbabnya apa gitu kan. Nah, itu jadi dalam mencari data dan referensi pun itu akan semakin mudah. Outline itu bisa menjadi panduan dalam menulis. Jadi karena dia panduan, Ibu Bapak ya panduannya cukup ke situ. Ibu Bapak tidak usah mencari lagi sumber yang lain karena panduannya adalah outline. Bagaimana kalau saya kira-kira di tengah jalan ada tambahan, ada kurang, ada yang dikurangi atau seperti apa? Ya silakan. Karena tadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Tapi bukan berarti misalnya, ini datanya sulit diambil, udahlah buang. Nah ini nggak boleh yang seperti itu. Karena datanya sulit gitu atau referensinya sulit didapat terus langsung kita buang. Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kita harus mencari solusi yang lain. Tulisan menjadi lebih matang, menjadi pedoman sehingga tidak bingung harus memulai dari mana. Kadang penulis pemula terutama mereka itu sulit. Biasanya saya harus memulai menulis apa dulu. Apa yang harus saya tuliskan? Nah, jenis teks yang bisa dituliskan bentuknya, apakah Ibu Bapak mau memulai dengan eksposisi, argumentasi, deskripsi, atau apa, silahkan, gitu ya. Yang terpenting itu tidak keluar dari teks yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Ya, lalu, nah ini pola penulisannya, pola tahapan, secara tahapan atau hierarkis dari yang mudah ke yang sukar sebagai sebuah penahapan. Nah ini biasanya untuk buku pelajaran juga biasanya seperti ini. Semakin ke sini biasanya semakin kompleks gitu ya. Lalu ada yang sifatnya prosedural, menjelaskan materi satu persatu sebagai urutan proses, tapi biasanya ini lebih ke buku how to ya. Buku how to atau sesuatu yang memang kayak teks prosedur lah gitu ya, teks prosedur. Jadi dia sesuai dengan proses. Lalu ada yang berbentuk pola kelompok. Nah, Ibu Bapak saya tidak tahu Ibu Bapak menggunakan yang mana. Jadi memberikan pilihan kepada pembaca untuk membaca bab yang paling diinginkan atau diperlukan. Jadi misalnya, oh inilah bab yang paling menarik. Misalnya gini, saya di dalam pelajaran bahasa Indonesia menurut saya yang paling menarik itu misalnya tentang biografi penulis, tentang biografi tokoh misalnya. Itu didahulukan misalnya. Nah, kalau di buku non pelajaran atau non teks sih boleh gitu. Tapi kalau maksudnya bukan di buku, kalau di buku populer, di buku umum boleh. Tetapi kalau yang di buku pelajaran tidak. Karena kan sudah ada silabus dan RPP-nya. Lalu
Nah, ini biasanya pola kelompok juga itu untuk yang buku-buku masak, misalnya kayak gitu. Mana dulu nih yang lebih sekarang lagi ngehit, masakan apa yang lagi ngehit gitu ya. Nah, atau misalnya tentang pakaian, fashion, pola campuran, tahapan dan pola ini. Nah, ini campuran, kita mau menggunakan boleh dicampur mana yang ini dulu. Biasanya ini berlaku untuk buku-buku yang sifatnya buku-buku populer ya. Nah, ini contoh outline dan acuannya. Ini buka di materi yang sudah saya buat maksudnya. Ini saya... Ibu Bapak tadi ada yang mau memperlihatkan dulu ke saya untuk yang silabusnya. Silakan, nanti saya stop share dulu. Sudah saya stop share. Ibu Bapak yang mau membagikan RPP dan silabusnya, tadi kalau tidak salah seperti itu ya Pak Puadi? Iya, betul. Tapi kalau tidak ada dari saya aja sebentar. Oh, silakan. Mudah-mudahan masih ada.